Hai, selamat datang di Ulasan Ngerti Hukum ID. Ulasan adalah program pengetahuan yang menjelaskan berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum.id. Kunjungi juga situs kami di ngertihukum.id. Dan ikuti kami di berbagai media sosial kami, Ngerti Hukum ID. Halo, bareng sama saya, Lala. Nah, kali ini ada di program Ulasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai perbedaan tanah yang hanya dilengkapi dengan girig dan tanah dengan sertifikat hak milik. Memiliki properti dalam bentuk tanah merupakan salah satu impian ya bagi banyak orang, termasuk juga saya. Nah, di Indonesia sendiri, bahkan di kota besar seperti Jakarta, masih ada masyarakat yang menguasai tanah dengan hak-hak lama. Tanah yang dikuasai dengan hak lama ini dapat berasal dari tanah hak adat seperti girig, petokde, atau ketitir. Nah, selain berasal dari tanah hak adat, tanah hak-hak lama bisa juga berasal dari tanah hak milik barat, seperti eigendom, erfpas, dan Opstal. Meski Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA telah memerintahkan kepada masyarakat agar melakukan konversi tanah-tanah hak lama menjadi hak atas tanah yang bersertifikat, akan tetapi karena belum penuhnya kesadaran masyarakat dan berbagai kendala lainnya, maka tanah-tanah non-sertifikat tersebut masih banyak yang belum dikonversi. Nah, kali ini kita akan mempelajari sedikit perbedaan antara girig dan sertifikat hak milik. Yang pertama, apa itu girig? Tanah girig sendiri adalah tanah adat yang segala haknya belum didaftarkan oleh pemilik tanah itu di kantor pertanahan. Nah, girig pada umumnya dikenal di masyarakat sebagai girig, letter C, ketitir, petok, ataupun cap singa. Surat girig sendiri bukti penguasaan atas lahan. Jadi artinya pemilik tanah dengan surat tanah girig memiliki kuasa untuk lahan tersebut dan berfungsi sebagai pembayar pajak. Umumnya, pemilik lahan dengan surat tanah girig mendapatkannya dari warisan ataupun juga keluarga. Surat girig yang memuat luas tanah, nomor, dan nama pemiliknya ini juga biasanya hanya disertai dengan akta jual beli bagi pembeli, atau bisa juga disertai dengan surat waris kalau dari keluarga. Kemudian status hukum tanah girig sendiri ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang menegaskan jika Anda ingin mengklaim sebuah properti, maka Anda harus membuktikannya dengan sertifikat. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI nomor 663K garis miring SIP garis miring 1970 tanggal 22 Maret 1972 menyatakan kikitir tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam kikitir tanah tersebut adalah juga pemilik tanah. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah, diperlukan adanya bukti-bukti lainnya. Selain itu, di putusan MARI lainnya,
ya nomor 624/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku letter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak atau pemilik tanah yang bersangkutan. Jadi letter C hanya merupakan bukti awal atau permulaan yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya. Jadi, secara umum lahan dengan surat girik aman dibeli karena memiliki bukti kekuasaan bidang tanah. Akan tetapi surat girik bukanlah tanda bukti sah atas tanah. Ia hanya menjadi bukti bahwa pemilik girik menguasai tanah milik adat dan sebagai pembayar pajak atas bidang tanah tersebut, beserta juga dengan bangunan yang ada di atasnya. Setelah tanah girik, kemudian apa itu sertifikat hak milik? Sertifikat hak milik atau biasa juga disingkat dengan SHM merupakan jenis sertifikat yang pemiliknya itu memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut dengan tidak ada batas waktu kepemilikan. Dan sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pada pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik atas tanah ini sendiri memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah sendiri juga dapat berlangsung terus-menerus selama pemiliknya masih hidup. Nah, ketika pemiliknya meninggal dunia, hak miliknya ini dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, tanah dengan sertifikat hak milik memberikan kepastian hukum yang penuh daripada tanah dengan surat girik. Tanah dengan sertifikat hak milik sendiri merupakan tanda bukti yang sempurna kepemilikan atas tanah tersebut. Dan kemudian yang harus diingat adalah pemilik sertifikat hak milik menurut pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah warga negara Indonesia. Sekian pembahasan saya terkait girik dan sertifikat hak milik atas tanah. Nantikan di ulasan selanjutnya. Terima kasih.